Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Video Bab 1351 sampai bab 1355. Tulang putih di sebelah kiri sudah cukup menakutkan. Tetapi lampu merah yang berkedip pada harta emas dan perak di sebelah kanan bahkan lebih menakutkan. Ini hanyalah setan dari neraka. Ye Chong dan Huang Kewe berjalan dengan hati-hati, karena takut membuat keributan. Selama salah satu kunang-kunang dunia bawah terbangun, keduanya akan terbakar menjadi abu. Ketika orang tegang, waktu berlalu sangat lambat. Mereka berdua hanya berjalan kurang dari 10 menit, dan rasanya seperti berjalan berjam-jam, seolah-olah tidak ada ujung jalan ini. Setelah berjalan selama 20 menit lagi, keduanya akhirnya bisa melihat ujungnya. Sekitar 1 kilometer di depan, kami sampai di ujung jalan. Di ujung jalan ada platform batu. Separuh dari platform batu memanjang keluar, dan separuh lagi tertanam di dinding es. Karena dinding es itu transparan, melalui dinding es itu, Anda bisa melihat pemandangan di balik dinding es itu. Di balik dinding es, masih ada ruang batu, dan di dalam ruang batu, ada banyak hal, sepertinya itu adalah sebuah makam. Ada juga peti mati di dalam bilik batu, yang juga transparan, dan samar-samar terlihat ada mayat transparan tergeletak di dalamnya. Itu adalah mayat kristal Gletser. Huang Kewe sangat gembira. Saya tidak menyangka bahwa ruang mayat kristal Gletser ada di sini. Kami tersandung, dan menemukan mayat kristal Gletser begitu mulus. Huang Kewe melompat dengan gembira, menarik lengan Ye Chong berkata. Ye Chong tidak berharap itu menjadi kebetulan seperti itu. Mereka berjalan jauh di bawah tanah, dan bahkan menemukan mayat kristal Gletser. Selain bahagia, Huang Kewe kembali membaringkan wajahnya di dinding es, menutupi matanya dengan tangannya, dan dengan hati-hati melihat pemandangan di dalam dinding es. Meskipun ruang batu di dalam dinding es diterangi dengan senter, dinding es membiaskan sebagian besar cahaya, tetapi dengan sedikit cahaya redup, situasi di dalam dinding es masih dapat terlihat dengan jelas. Bilik batu di dalam dinding es juga sangat besar. Di belakang bilik batu ada lorong yang tidak mengarah kemana-mana. Mungkin ada ekspor, namun, bagaimana kita bisa masuk? Tanya Ye Chong. Dia membelai dinding es dengan ringan, merasa bahwa dinding es itu sangat keras. Termasuk platform tempat mereka berdiri sebenarnya terbuat dari es, setebal 10 meter penuh dan sangat keras. Melalui platform transparan ini, samar-samar orang dapat melihat bahwa di bawah ini adalah jurang yang tidak dapat dilihat sekilas. Huang Kewe berkata dengan penuh semangat, apapun itu, bagaimanapun, kita punya banyak waktu. Meskipun hanya sedikit menjilati, saya akan menjilat dinding es ini. Ketika saatnya tiba, saya bisa mendapatkan apa yang ada di tangan mayat kristal Gletser dan selesaikan tugasnya. Semakin Huang Kewe memikirkannya, semakin bersemangat dia, dan kedua kakinya yang kecil melompat lagi. Oh, aku sangat senang, akibatnya. Huang Kewe adalah satu-satunya yang secara tidak sengaja menyelipkan kompas yang disematkan ke pinggangnya dari pinggangnya. Firefly of Hades membuat dentang itu menghantam platform es besar dengan suara yang renyah. Meskipun suara seperti ini mungkin tidak terdengar keras di waktu normal, tetapi di dalam gua yang begitu kosong, dan sekitarnya sangat sunyi, suaranya sangat menusuk telinga. Wajah Huang Kewe berubah, dan dia buru-buru ingin mengambil kompas. Pada akhirnya, hal-hal menjadi bumerang, dan dengan tergesa-gesa, dia menendang kompas, dan memutar kompas 2 kali, dari peron ke jalan sempit di antara 2 lubang yang dalam. Kemudian, kompas tidak berhenti, dan berguling langsung ke jalan setapak, dan berguling ke lubang di sebelah kanan, tempat harta karun emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan, serta cacing api yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di dunia bawah. Kompas jatuh dari tempat yang begitu tinggi, dan jatuh di atas emas dan besi, dan segera mengeluarkan suara gemerincing yang sangat keras. Suara ini hampir membuat jantung Huang Kewe dan Ye Chong berdetak lebih kencang. Beberapa detik kemudian,
hanya suara berdengung yang terdengar, dan lampu merah itu tidak lagi berkedip, tetapi menjadi sangat menyilaukan. Ye Chong diam-diam berkata, "Tidak bagus, hal yang paling menakutkan masih terjadi. Bak api dunia bawah dari neraka ini telah diaktifkan." Huang Kewe menjulurkan lidahnya, dan berkata kepada Ye Chong, "Tidak, maaf, saya ceroboh. Melihat kunang-kunang dunia bawah ini, mereka akan bangun." Ye Chong menghela nafas, dan berkata, "Berhentilah bicara omong kosong, dan temukan cara untuk melarikan diri." Saat berbicara, beberapa kunang-kunang dunia bawah perlahan-lahan terbang. Berbeda dengan waktu sebelumnya, hanya ada 1 atau 2 kunang-kunang. Saat ini ada begitu banyak kunang-kunang di dunia bawah bersama-sama, dan suara dengung yang dibuat oleh getaran sayap mereka sangat menakutkan. Ye Chong juga tahu bahwa kunang-kunang dunia bawah ini sangat cepat, dan sekarang mustahil untuk melarikan diri dengan cara yang sama. Satu-satunya cara adalah membuat lubang dari dinding es dan bersembunyi di ruang batu di dalamnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengeluarkan pedang tulang ikan dan membantingnya ke dinding es. Sekarang kunang-kunang dunia bawah ini telah terbangun. Mereka tidak takut untuk membuat suara lagi. Ye Chong membanting beberapa kali dengan pedang tulang ikan, membuat suara menggelegar, yang membuat lengannya mati rasa. Meskipun Ye Chong mencoba yang terbaik dan pedang tulang ikan itu sangat tajam, ketika mengenai dinding es, itu hanya bisa meninggalkan beberapa bekas putih di permukaan dinding es. Tembok es setebal 5 atau 6 meter itu tidak bergerak sama sekali. Tampaknya es padat di sini jelas bukan lapisan es biasa. Pada saat ini, mereka menyesalinya. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mereka tidak perlu takut akan masalah. Bahkan jika mereka kembali ke China, mereka harus mendapatkan jus jahe. Setelah itu, Huang Kewe juga mencoba 2 kali. Meskipun kekuatannya lebih kuat dari Ye Chong, efek memukulnya mirip dengan Ye Chong. Dinding es yang terbuat dari ribuan tahun es benar-benar terlalu keras. Wajah Huang Kewe menjadi pucat. Apa yang bisa saya lakukan? Pada saat ini, suara kunang-kunang dunia bawah mengepakkan sayapnya terdengar di seluruh gua. Di lubang yang dalam di sebelah kanan, awan besar kabut merah tampak muncul. Kunang-kunang dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya telah melayang. Beberapa di antaranya relatif cepat, dan mereka akan naik ke posisi mulut lubang yang dalam. Kunang-kunang dunia bawah ini akan segera menemukan Ye Chong dan Huang Kewe. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Kemudian, dia segera menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Ada apa? Huang Kewe bertanya dengan cemas. Ye Chong memang merasakan sesuatu yang aneh barusan, tapi dia tidak tahu apa yang salah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Ye Chong menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Kemudian, dia terus menggunakan pedang tulang ikan dan membenturkannya ke dinding es dengan putus asa, bahkan mencoba untuk menghisapnya. Jika ini gagal menghancurkan dinding es, Ye Chong juga tidak berdaya. Keduanya hanya bisa menunggu di sini untuk mati, dan itu cara yang menyakitkan untuk mati. Ye Chong mengerahkan seluruh kekuatannya, dan gerakannya sedikit lebih lebar, dan sebuah bola jatuh dari sakunya. Dengan dentang, bola menghantam platform es di bawah kaki mereka. Ternyata itu adalah manik aneh yang diberikan kepada Ye Chong oleh Bugatti dari keluarga B. Pada saat itu, Ye Chong tidak menganggap serius manik itu, tetapi hanya memasukkannya ke dalam sakunya dengan santai, dan tidak sengaja memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa. Kemudian, dia pergi untuk menjebak dan membunuh Bai Qing Liang, dan dia bahkan melupakan keberadaan manik ini. Tetapi pada saat ini, manik-manik itu jatuh dari sakunya dan mengenai platform batu. Ye Chong tidak peduli sama sekali, dan terus memukul dinding es dengan pedang tulang ikan. Tetapi pada saat ini, Huang Kewe mengeluarkan, "Ya," dan berkata, "Ye Chong, lihat." Ye Chong berkonsentrasi untuk memukul dinding es dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli dengan Huang Kewe, dan berkata, "Tunggu sebentar, saya akan mencoba lagi, lihat apakah saya dapat menembus dinding es." Huang Kewe berteriak lagi, "Ye Chong, lihat." Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa Huang Kewe tidak akan memintanya untuk menonton sesuatu tanpa alasan.
Kemudian, dia menoleh untuk melihat. Akibatnya, Ye Chong terkejut menemukan bahwa di mana manik itu jatuh tadi, sebuah retakan pecah ke platform es setebal lebih dari 10 meter. Ye Chong terkejut sekaligus senang. Manik sekecil itu, dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 1 meter, bisa memecahkan retakan sebesar itu di atas es. Ye Chong mencoba yang terbaik untuk memukulnya dengan pedang tulang ikan, tetapi tidak mungkin untuk memukulnya dengan efek ini. Ye Chong sangat gembira sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera berlari dan meraih manik itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, Ye Chong mencubit manik itu dengan 2 jari, dan dengan keras menggambar lingkaran seukuran ember di dinding es. Ini seperti memotong kaca dengan pisau kaca. Segera, tanda putih yang sangat dalam muncul di dinding es. Segera setelah itu, Ye Chong meraih manik itu dan menghancurkannya dengan keras di dalam lingkaran. Hanya terdengar suara retak mulai dari posisi Ye Chong menabrak dinding es. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba, namun berhenti saat mencapai batas lingkaran. Kemudian, Ye Chong membantingnya dengan keras lagi, hanya untuk mendengar suara benturan es batu hancur dan semuanya jatuh. Sebuah lubang seukuran ember telah dilubangi ke dinding es, memungkinkan 1 orang untuk menyelinap masuk. Ye Chong tidak membuat lubang terlalu besar. Dalam hal ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk memasangnya setelah mereka masuk, dan itu mungkin membuat cacing api dunia bawah memanfaatkannya. Saat ini, cacing api dunia bawah itu sudah terbang ke mulut lubang. Mereka telah melihat Ye Chong dan Huang Kewei dan akan menyerang mereka. Tanpa ragu, Ye Chong meraih tangan Huang Kewei dan mendorong Huang Kewei ke dalam lubang. Kemudian, Ye Chong mengelak dan memasuki gua juga. Setelah keduanya memasuki gua, Ye Chong segera melihat sekeliling dan menemukan kulit domba utuh di sudut. Tampaknya ada beberapa pola yang diukir pada kulit domba. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk mengamati pola ini, mengambil kulit domba, dan ingin memblokir lubangnya. Meskipun bak api dunia bawah itu kuat, mereka hanya berguna untuk makhluk hidup. Selama lubangnya diblokir, bahkan dengan sehelai bulu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tepat ketika Ye Chong hendak memasukkan kulit domba ke lubang, tiba-tiba bayangan hitam melintas dan juga masuk dari lubang. Ye Chong dan Huang Kewei terkejut, bertanya-tanya ada apa ini. Mereka berdua melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa bayangan hitam yang baru saja masuk sebenarnya adalah Sun Dafeng. Pada saat ini, mereka tidak boleh berpikir terlalu banyak. Cacing api di lubang yang dalam telah berubah menjadi seberkas cahaya merah dan bergegas menuju dinding es. Di dalam gua yang gelap gulita, ribuan sinar cahaya merah berkelok-kelok seperti gambar. Jika tidak terlalu berbahaya, melihat pemandangan seperti itu tidaklah begitu indah. Ye Chong mengencangkan kulit domba ke lubang, tetapi tidak ada waktu untuk menempelkannya, jadi dia hanya bisa mengikatnya dengan erat. Huang Kewei juga datang untuk membantu Ye Chong, menekan 2 celah ekstra. Keduanya dekat satu sama lain, tetapi saat ini, mereka tidak peduli tentang itu. Melalui lapisan es, orang dapat melihat bahwa kunang-kunang dunia bawah itu telah mendekat. Kemudian, terdengar ledakan suara berderak dan kunang-kunang dunia bawah itu menghantam dinding es satu demi satu. Setiap kali terkena, lampu merah kecil yang cemerlang akan berkedip, seperti percikan api. Kunang-kunang dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya, seperti percikan api yang tak terhitung jumlahnya, jatuh di dinding es melihat pemandangan melalui dinding es. Itu sangat aneh dan indah. Huang Kewei hampir tercengang, ini terlalu indah. Hal-hal yang lebih berbahaya, semakin indah mereka. Jika bukan karena krisis hidup, Huang Kewei bahkan akan mengangkat teleponnya, mengambil foto, dan mempostingnya di Moments atau semacamnya. Bahkan, untungnya ada kulit domba yang menghalangi pintu masuk gua. Jika tidak, jika kunang-kunang dari dunia bawah masuk, mereka semua akan mati. Kunang-kunang dunia bawah menabrak kulit domba dengan sangat kuat. Namun, mereka terlalu kecil untuk mengenai kulit domba, juga tidak dapat membakar kulit domba. Kunang-kunang dunia bawah ini datang menerjang terus-menerus, dan butuh setengah menit agar suara berderak perlahan melemah. Akhirnya, melihat tidak ada yang menyerang,
mereka secara bertahap terbang kembali, mendarat di harta emas dan perak di dasar lembah, dan terdiam. Ye Chong menunggu sampai semua kunang-kunang dunia bawah terbang, dan dia lega ketika dia yakin tidak ada dari mereka yang pergi. Huang Kewe segera mengobrak-abrik tas dalam waktu lama, menemukan perekat sementara, dan dengan kuat menempelkan kulit domba ke lubang tanpa meninggalkan celah. Setelah melakukan semua ini, keduanya santai, kemudian, mereka memandang Sun Dafeng. Sun Dafeng menatap mereka berdua dan menunjukkan senyum penuh arti. Oke, kalian berdua, ada caranya. Lapisan es setebal itu bisa pecah, jika bukan karena kalian berdua, kita pasti sudah mati hari ini. Sun Dafeng tertawa. Ternyata Sun Dafeng ini mengikuti di belakang mereka. Ye Chong tidak terkejut dengan ini. Nyatanya, Ye Chong sudah mengira bahwa Sun Dafeng pasti akan mengikuti di belakang mereka. Hanya saja Sun Dafeng memang tersembunyi dengan baik. Ye Chong pernah memberikan perhatian khusus padanya, tapi dia tidak menemukan jejak Sun Dafeng sama sekali. Padahal, saat longsoran salju terjadi, Sun Dafeng berada tepat di belakang Ye Chong dan yang lainnya. Setelah Ye Chong dan Huang Kewe memasuki pintu masuk gua, Sun Dafeng mengikutinya. Ye Chong dan Huang Kewe tidak menemukan Sun Dafeng karena pintu masuk gua agak berliku. Setelah itu, Sun Dafeng mengikuti mereka sampai ke gua di lubang yang dalam. Belakangan, ketika kunang-kunang dunia bawah itu bangkit, Sun Dafeng juga ketakutan, dan bahkan lupa menyembunyikan dirinya. Oleh karena itu, pada saat itu, Ye Chong merasakan sesuatu yang aneh. Namun, ketika dia melihat ke belakang, Sun Dafeng menyembunyikan dirinya lagi, jadi Ye Chong tidak memperhatikan apapun. Faktanya, waktu hampir habis saat itu, jika Ye Chong lebih berhati-hati saat itu, dia akan menemukan petunjuk tentang Sun Dafeng. Hanya saja kunang-kunang dunia bawah hendak menyerang mereka, dan Ye Chong tidak punya waktu untuk memperhatikannya, jadi dia mengabaikannya. Sun Dafeng bersembunyi dalam kegelapan, meskipun dia juga sangat cemas, dia tidak muncul. Dia diam-diam mengamati Ye Chong dan Huang Kewe. Kemudian, dia akhirnya melihat Ye Chong membuat lubang di dinding es dan melarikan diri. Sun Dafeng juga harus muncul, dan mengikutinya ke dalam gua. Ketiganya lolos tanpa cedera. Sun Dafeng mencibir dan berkata, "Tidak mudah untuk sampai ke sini, kalian berdua cukup mampu. Jika kamu patuh, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian." Setelah berbicara, Sun Dafeng melihat mayat kristal Gletser di tengah batu ruang. Mayat kristal Gletser ini terbaring di peti mati kristal transparan, dan di tangan kanannya memegang sesuatu seperti tongkat Zen. Setengah dari tongkat Zen ini adalah misi Huang Kewe kali ini, dan itu milik harta karun Huaxia. "Tongkat Zen ini milikku," Sun Dafeng berkata. "Jika kamu patuh, aku bisa berbagi beberapa keuntungan denganmu." Nyatanya, psikologi Sun Dafeng tidak ingin bertentangan dengan Ye Chong dan Huang Kewe. Lagi pula, ada dua lawan, dan tingkat kultivasi Huang Kewe tidak rendah. Jika ada pertarungan nyata, bahkan jika dia menang, itu akan menjadi pertarungan yang sengit. Sun Dafeng berbeda dari Bai Qing Liang, dia tidak berniat membunuh, tetapi hanya mencegat misi ini. Huang Kewe mendengus, dan berkata, "Tidak mungkin, tugas ini milikku." Sun Dafeng mencibir, "Oke, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mereka bertiga segera terdiam, saling memandang dengan hati-hati, tubuh diam-diam mengumpulkan kekuatan. Suasana di ruang batu menjadi tegang untuk beberapa saat. Pada saat ini, lolongan tiba-tiba terdengar dari lorong di seberang kamar batu. Ketiganya terkejut. Kemudian, saya melihat monster besar keluar dari lorong. Benda ini bukan manusia, meski memiliki anggota tubuh, namun terlihat sangat aneh, dengan tubuh putih dan tubuh yang sangat gemuk, terlihat seperti manusia salju yang naif. Ada dua lubang di wajahnya, yang terlihat seperti mata, tanpa hidung, dan mulut di bawahnya yang saat ini menekuk ke atas, seolah-olah sedang tersenyum. Cara dia tersenyum agak mirip Buddha Maitreya, terutama perutnya yang sangat gemuk dan menonjol dengan gaya yang sama. Namun, kemunculan hal seperti itu di sini masih terlihat sangat aneh.
Melihat hal ini muncul, mereka bertiga tercengang. Sun Dafeng memarahi, "Sial, apa-apaan ini?" Huang Kewei juga sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat monster seperti itu. Ye Chong ingat bahwa ada catatan dalam warisan Dewa Naga bahwa monster semacam ini disebut Tuan Suevo. Menurut legenda, Chevrolet ini adalah monster purba yang tumbuh di lingkaran Arktik. Ini juga pertama kalinya Ye Chong benar-benar melihatnya. Dalam warisan Dewa Naga, tercatat bahwa Tuan Suevo adalah monster yang sangat kuat, dan memiliki tubuh yang abadi. Hati-hati, ini Tuan Suevo. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Tuan Suevo melolong lagi, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Awalnya dia memiliki wajah aneh dengan mulut terangkat, seolah sedang tersenyum. Tapi sekarang, tiba-tiba membuka mulutnya, dan di dalam mulut besar itu gelap gulita. Begitu mulut terbuka, tampak seluruh wajah terbelah, yang sangat menakutkan. Saat mulut terbuka, suara lolongannya menyebar melalui ruang batu gua, memekakkan telinga. Segera setelah itu, Buddha Salju bergegas menuju Sun Dafeng yang relatif dekat dengannya. Meskipun Tuan Suevo ini memiliki tubuh yang besar, dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, Tuan Suevo telah tiba di dekat Sun Dafeng. Salah satu telapak tangannya yang besar menghantam Sun Dafeng seperti batu besar. Sun Dafeng juga orang pemberani dengan keterampilan tinggi. Tanpa rasa takut, dia mendengus dingin, "Kerja bagus, biarkan Anda melihat betapa kuatnya saya." Kemudian, dia meninju, menghadap telapak tangan besar Tuan Suevo. Bang, terdengar suara keras, pukulan Sun Dafeng dan telapak tangan Suevo saling memukul. Saya melihat telapak tangan Tuan Suevo sepertinya dihancurkan oleh Sun Dafeng. Itu seperti memukul bola salju dengan pukulan, menghancurkan bola salju berkeping-keping dan memercikkan kepingan salju. Telapak tangan Tuan Suevo juga hancur ke tanah. Namun, Sun Dafeng sendiri juga dikejutkan oleh kekuatan besar Suevo dan mundur beberapa langkah. Ye Chong memandang Tuan Sue dengan rasa ingin tahu, mungkinkah benda ini benar-benar terbuat dari Sue? Namun, dalam sekejap, pecahan putih dari telapak tangan yang dihancurkan oleh Sun Dafeng terbang kembali ke pergelangan tangan Tuan Suevo, membentuk telapak tangan yang lengkap lagi. Ye Chong tercengang. Bahkan jika dia hancur, dia bisa pulih. Tidak heran warisan Dewa Naga mengatakan bahwa Tuan Suevo ini abadi. Huang Kewei yang menonton dari pinggir lapangan juga kaget. Segera setelah itu, Tuan Suevo melolong dan menyerang Sun Dafeng lagi. Sun Dafeng baru saja menerima pukulan dari Tuan Suevo. Mengetahui betapa kuatnya Tuan Suevo ini, dia tidak berani mengambilnya dengan keras sekarang. Melihat dia mundur dengan cepat, Tuan Suevo melompat ke udara, dan menjadi semakin kesal dengan tendangan kakinya, dia bergegas menuju Sun Dafeng lagi. Sun Dafeng mundur lagi, dan sekarang dia mundur ke sisi Huang Kewei dan Ye Chong. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Baru saja dia hanya melihat Tuan Suevo, dan tidak menyadari sama sekali bahwa Sun Dafeng terkutuk ini sengaja memikat Tuan Suevo ke sini. Dia ingin Tuan Suevo menyerang Huang Kewei dan dirinya sendiri. Namun, saat Ye Chong menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Benar saja, Tuan Suevo tidak bisa mengejar Sun Dafeng untuk sementara waktu, dan dia sangat kesal. Sangat marah sehingga kebetulan melihat Ye Chong dan Huang Kewei di sebelahnya. Mungkin terasa bahwa Ye Chong dan Huang Kewei tampaknya relatif lemah, sehingga bergegas menuju Ye Chong dan Huang Kewei. Dalam sekejap mata, Tuan Suevo sudah dekat, mengangkat dua tinju. Satu mengarah ke Ye Chong, dan yang lainnya ke Huang Kewei. Keduanya tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi mereka hanya bisa melawan. Ye Chong dan Huang Kewei bergerak hampir bersamaan, mengangkat tangan mereka di atas kepala untuk menahan tinju Tuan Suevo. Hanya dua suara bang, bang, baik Ye Chong dan Huang Kewei dikirim terbang. Terbang sejauh 4 atau 5 meter, menabrak dinding es di belakang mereka dengan keras, dan kemudian berhenti. Tuan Suevo ini memang sangat kuat, sangat kuat. Adapun Sun Dafeng, yang berdiri di samping saat ini, merasa senang dan menarik napas puas. Tuan Suevo mengerang,
dan tanpa memberi Ye Chong dan Huang Kewe waktu untuk bereaksi, dia bergegas ke arah mereka lagi. Hati Ye Chong bergerak, dan dia mengeluarkan pedang tulang ikan di tangannya. Dengan ayunan sengit Ye Chong, pedang tulang ikan bergerak dengan hatinya, dan tiba-tiba menjadi panjang 5 meter, menuju ke kepala Tuan Suefu. Meskipun Tuan Suefu ini sangat cepat, dia tampak sangat bodoh. Ketika dia melihat pedang tulang ikan bergegas ke arahnya, dia tidak menghindarinya. Detik berikutnya, kepalanya terpotong oleh pedang tulang ikan, dan berubah menjadi tumpukan pecahan, berserakan seperti butiran salju. Namun, dalam beberapa detik, tumpukan pecahan ini berkumpul di kepala Tuan Suefu lagi. Ye Chong tercengang. Dia benar-benar abadi. Meskipun pukulan Ye Chong tidak menyebabkan kerusakan besar pada Tuan Suefu, itu memblokirnya selama beberapa detik. Mengandalkan beberapa detik ini, Ye Chong dan Huang Kewe telah pindah ke tempat yang aman. Dua kepalan tangan Tuan Suefu membentur dinding es dengan keras, suaranya sangat tumpul, dan seluruh ruangan batu bergetar. Melihat Tuan Suefu tidak menghancurkan musuh menjadi pasta daging, dia sangat tidak senang dan bahkan lebih kesal. Itu berbalik, menghadap Ye Chong dan yang lainnya, seperti gorila, memukul dadanya beberapa kali dengan kedua tinjunya, mengungkapkan kemarahannya yang luar biasa. Pada saat ini, Ye Chong melirik Sun Dafeng dan berkata, "Sun Dafeng, apakah kamu masih di sini untuk menonton kesenangan? Jika kita berdua dibunuh oleh Tuan Suefu, kamu akan menjadi yang berikutnya. Apakah kamu pikir kamu bisa menangani salju ini, Buddha?" Sun Dafeng mendengus, tetapi dia tahu bahwa Ye Chong benar. Dia berubah pikiran dan berkata, "Oke, mari kita kesampingkan hal-hal lain untuk saat ini, sekarang kita bertiga bergabung untuk berurusan dengan Tuan Suefu. Tidak ada yang diizinkan untuk bermain trik, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyelinap menyerang." Huang Kewe juga mengangguk, dan sekarang hanya 3 orang yang bekerja bersama adalah cara terbaik. Saat berbicara, Tuan Suefu bergegas maju lagi. Ye Chong mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Huang Kewe mengikuti di belakang Ye Chong. Sun Dafeng berpikir sejenak, menggerakkan kakinya, dan bergegas menuju Lord Suefu. Jika Lord Suefu tidak mati, maka mereka akan mati. Sun Dafeng tidak punya pilihan selain bergandengan tangan dengan Ye Chong dan Huang Kewe untuk membunuh Suefu Ye ini terlebih dahulu. Namun, Sun Dafeng masih sedikit khawatir Ye Chong dan Huang Kewe akan mempermainkannya. Oleh karena itu, Sun Dafeng selalu setengah tubuh di belakang Ye Chong dan Huang Kewe, menyembunyikan dirinya di belakang Ye Chong dan Huang Kewe. Sebaliknya, Ye Chong dan Huang Kewe tidak memiliki pemikiran Sun Dafeng. Mereka ingin menyingkirkan Buddha Sue ini terlebih dahulu. Mereka bertiga bekerja sama, jelas mereka jauh lebih kuat, dan mereka mampu melawan Suefu Ye sedikit untuk saat ini. Namun, meski begitu, mereka bertiga masih bukan tandingan Lord Suefu. Tuan Suefu ini sangat kuat, semakin lama pertempuran, semakin berat bagi mereka bertiga. Huang Kewe menggertakkan giginya, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Dia berkata, "Ye Chong, kamu harus segera menemukan jalan. Jika tidak, kita semua akan dibunuh oleh Tuan Suefu ini pada akhirnya." Ye Chong saat ini. Sebaliknya, dia menjadi tenang, tiba-tiba dia berpikir bahwa dalam warisan Dewa Naga, sepertinya disebutkan bahwa Tuan Suefu takut garam. Selama garam ditaburkan di tubuh Suefu Ye akan habis. Namun, kali ini mereka datang ke gletser besar untuk melakukan misi, dan mereka tidak tahu cara memasak, jadi tidak ada yang berpikir untuk membawa garam bersama mereka. Setelah memikirkannya, Ye Chong punya ide. Dia berkata kepada Sun Dafeng, "Bertahanlah sebentar." Kemudian, Ye Chong menarik Huang Kewe dan melompat keluar dari ring pertempuran. Sun Dafeng terkejut, mencurigai Ye Chong curang. "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku berurusan dengan Tuan Suefu sendirian?" Mustahil, dengan hilangnya 2 pembantu, Sun Dafeng terjerat oleh Lord Suefu sendirian, dan segera tampak tegang. Ye Chong berkata, "Tetaplah, saya punya solusi sekarang, segera, Sun." Dafeng tidak mempercayainya, dan mengutuk,
kalian berdua bajingan, kamu ingin aku menjadi tamengmu dan biarkan aku mati, bukan? Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan ingin memikat Tuan Suefu ke arah Ye Chong. Ye Chong berkata, jika kamu terbunuh, tidak satu pun dari kita yang bisa melarikan diri, jangan khawatir. Kita bertiga berada di kapal yang sama sekarang, kamu hanya perlu bertahan selama 3 menit. Kata-kata Ye Chong, di sisi lain, menangislah. Ye Chong menarik Huang Kewei ke samping, dan berkata kepada Huang Kewei. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, oh, tidak. Dia menjelaskan, yang paling ditakuti oleh Guru Suefu adalah garam. Kami tidak memiliki garam di tangan kami sekarang, tetapi air mata manusia mengandung garam. Menangislah dengan cepat, ambilkan saya air mata, dan saya dapat mengatasi masalah ini. Huang Kewei akhirnya mengerti apa yang dimaksud Ye Chong. Lalu kenapa kamu tidak menangis? Tanya Huang Kewei. Ye Chong berkata, aku laki-laki, aku tidak bisa menangis. Biarkan aku memberitahumu, aku belum pernah menangis sejak aku masih kecil. Ye Chong tidak berbohong. Sejak kecil, tidak peduli betapa menyakitkan atau sedihnya hal yang terjadi, Ye Chong jarang meneteskan air mata. Sepertinya Ye Chong tidak memiliki kelenjar lakrimal sama sekali. Huang Kewei juga memiliki sedikit memainkan rambutnya malu, tapi aku tidak bisa menangis untuk sementara waktu. Ye Chong berkata, oh, bagaimana Anda bisa begitu kacau? Masih tidak bisa menangis. Petik 2. Coba pikirkan, para kontestan yang berpartisipasi dalam Sneaky Avenue. Betapa sedihnya cerita mereka, cerita yang mereka ceritakan setiap saat, belum lagi kesulitan di rumah, dan mereka harus memiliki kerabat yang sakit. Ketika mereka memikirkan hal ini, bukankah mereka semua menangis? Apa? Huang Kewei menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa menangis. Ye Chong berkata lagi, kalau begitu pikirkan lagi, apakah kamu suka menonton drama Korea? Bukankah pahlawan wanita Korea drama semua kecelakaan mobil, kanker, dan bencana alam, bencana buatan manusia, lalu hidup dan mati dipisahkan? Huang Kewei menggelengkan kepalanya lagi, aku benar-benar tidak bisa menangis. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berpikir, apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, Sun Dafeng, yang berada di samping, lambat laun saya tidak dapat bertahan lagi. Sun Dafeng berteriak, bisakah kamu cepat, aku sangat sekarat. Bertahanlah, jangan takut darah dan keringat. Kata Ye Chong, pada saat ini, dia tiba-tiba mendapat ide. Oh, benar, keringat manusia juga sangat asin, Saudari Huang. Anda tidak keberatan jika saya membakar Anda dan membiarkan Anda berkeringat sedikit. Huang Kewei memberi Ye Chong tatapan kosong lagi. Ye Chong berkata, jangan khawatir, tidak ada yang bisa mati. Tahan saja rasa sakitnya. Untuk menyingkirkan Buddha Sue ini, kamu harus berkorban. Huang Kewei mendengus, bertanya, mengapa kamu ingin memanggangku? Ye Chong tersenyum masam, dan berkata, tubuhku tidak bisa berkeringat. Tidak peduli seberapa dingin cuacanya, kamu tidak akan merasa kedinginan. Tidak peduli seberapa panasnya, Anda tidak akan merasa panas, dan secara alami Anda tidak akan berkeringat. Huang Kewei mendengus, tentu saja tidak mempercayainya. Ye Chong berkata, kakak senior, jangan khawatir, saya tidak benar-benar membiarkan Anda memanggang di atas api, tetapi saya membuat Anda merasa seperti itu, dan kemudian membiarkan tubuh Anda merespons stres, dan Anda akan berkeringat. Terdengar layak, tapi Huang Kewei masih merasa sedikit canggung. Meminta orang lain untuk mengumpulkan keringatnya sendiri, saya selalu merasa hal ini terdengar aneh dan agak tidak normal. Melihat Huang Kewei sedikit canggung, Ye Chong berkata, kakak Huang, waktu hampir habis. Apakah sudah waktunya untuk gugup pada saat ini? Sun Dafeng yang berada di sebelahnya juga berteriak, aku, Cao. Huang Kewei, apa yang kamu lakukan? Jika kamu tidak mau, ayo ganti, aku banyak berkeringat, aku mudah berkeringat, kamu datang ke sini dan membawa Buddha salju ini dulu. Huang Kewei memikirkannya, dia akan berkeringat lebih baik daripada membawa Sue Buddha. Huang Kewei tidak punya pilihan selain mengangguk pada Ye Chong. Ye Chong berkata kepada Sun Dafeng, bertahanlah sedikit lebih lama, pihak kita akan segera baik-baik saja. Kemudian,
dia menoleh ke Huang Kewei, kakak senior, santai saja. Huang Kewei menarik napas dalam-dalam, lalu menutup matanya. Ye Chong mengeluarkan beberapa jarum perak, dan pertama-tama menusukkannya pada beberapa titik akupuntur di tubuh Huang Kewei. Kemudian, Ye Chong mengaktifkan mata Dewa Naga. Dia berkata kepada Huang Kewei, kakak senior, lihat mataku. Huang Kewei perlahan membuka matanya, dia sedikit aneh, mengapa dia menatap mata Ye Chong. Saat dia berpikir liar, dia sudah bertemu mata Ye Chong. Dia menemukan bahwa mata Ye Chong sebenarnya berwarna ungu. Lalu, ada ledakan di benak Huang Kewei. Huang Kewei terkejut, dan ketika dia hendak melawan, Ye Chong berkata kepada Huang Kewei, kakak senior, jangan melawan, biarkan alam mengambil jalannya. Ternyata kultivasi Huang Kewei lebih tinggi dari Ye Chong. Jika Huang Kewei ingin melawan, mata Dewa Naga Ye Chong tidak akan bisa mengendalikan perasaan Huang Kewei sama sekali. Kecuali Huang Kewei sendiri setuju untuk melonggarkan kewaspadaannya dan membiarkan Ye Chong mengambil kendali. Huang Kewei menarik napas dalam-dalam, meskipun dia merasa sedikit gugup dan canggung, dia tetap membiarkan Ye Chong mengendalikan perasaannya. Ye Chong menciptakan ilusi di benak Huang Kewei, seolah-olah Huang Kewei berada di oven besar sekarang. Tubuh Huang Kewei langsung terasa sangat kering dan panas. Dia mengerutkan kening, mengatupkan mulutnya, dan bahkan wajahnya perlahan memerah. Dalam beberapa detik, butiran keringat besar muncul di dahi Huang Kewei. Dalam sekejap mata, Huang Kewei bercucuran keringat. Ye Chong mengeluarkan botol kecil dan meletakkannya di bawah dagu Huang Kewei untuk menampung keringat di sana. Keringat Huang Kewei mengalir di pipi dan dagunya, lalu menetes ke dalam botol kecil. Saat ini, Ye Chong dan Huang Kewei sangat dekat. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa leher Huang Kewei, termasuk kulit yang terbuka di pundaknya, juga basah saat ini. Melihatnya dari jarak sedekat itu, wanita cantik yang bercucuran keringat sangatlah berbeda. Ye Chong buru-buru menggelengkan kepalanya, memarahi dirinya sendiri karena tidak berguna. Dia berkata dalam hatinya, pada saat kritis ini, kamu tidak bisa memikirkannya. Huang Kewei mengerutkan kening dan mengatupkan giginya, seolah dia sangat menderita. Nyatanya, meskipun tubuh Huang Kewei tidak terbakar, dia sekarang merasa bahwa dia telah benar-benar terpanggang di atas api. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan merespon dan mengeluarkan begitu banyak keringat. Huang Kewei hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan panas terik. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Ye Chong telah mengumpulkan hampir setengah botol keringat. Dia memikirkannya. Itu sudah cukup, dan jika dia melanjutkan, Huang Kewei mungkin tidak tahan. Kemudian, Ye Chong menarik kekuatan mata Dewa Naga. Huang Kewei langsung merasa bahwa perasaan terbakar itu menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berkata, terlalu tidak nyaman, bersambung.